Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang berbahagia, tentunya yang ibu sayangi, yang ibu banggakan. Perkenalkan, nama ibu Dara Ratirani. Ibu di sini mengampu pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Ibu punya pantun nih. Dengerin ya. Ada ikan disikat pepaya. Hai kalian, pada sehat ya? Gimana nih kabarnya nih? Seperti yang pantun ibu tadi ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan tetap semangat meskipun kita sudah berbulan-bulan tidak ketemu, tidak melakukan aktivitas di sekolah, kita tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi ibu harapkan kalian tetap semangat meskipun kita pembelajaran daring, tapi tidak menurunkan semangat belajar kalian. Jadi semangat ya. Untuk kelas 12 ini materinya yang akan kita bahas pada kali ini yaitu materi tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, materinya sangat penting tuh untuk kalian nih yang mau habis dari SMK langsung mau kerja, biar kalian tahu dan menguasai unsur dan sistematika yang benar. Jadi tidak asal tuh. Nah, tujuan pembelajaran materi surat lamaran pekerjaan itu biar peserta didik dapat menguasai dan menganalisis isi dan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan dan membuat surat tersebut. Jadi setelah kamu paham tentang isinya, unsur sistematikanya seperti apa, tahap terakhir kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi fokus ya. Kalian kalau misalkan masih kurang paham setelah materi ini, kalian bisa hubungi ibu di grup-grup yang telah disediakan untuk pembelajaran daring ya. Jangan sampai ketinggalan informasi dan jangan sampai kalian minim informasi tentang pembelajaran. Jangan lupa. Oke, langsung ya anak-anak. Oke, materi kita seperti yang ibu bahas sebelumnya, surat lamaran pekerjaan. Tujuannya peserta didik dapat menganalisis isi dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan serta membuat surat tersebut. Oke, untuk mengenal seluk-beluk surat lamaran pekerjaan, di sini akan ibu paparkan yang pertama pengertian dan jenis surat lamaran, isi dan sistematikanya, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan, unsur kebahasaannya, dan penyusunan surat lamaran pekerjaan. Kita bahas satu-satu. Ibu mau tanya sama kalian, apa sih yang dimaksud pengertian apa sih surat lamaran itu? Ada yang tahu nggak? Apa yo? Oke. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat permohonan pekerjaan kepada kantor atau perusahaan atau instansi tertentu. Kamu memohon untuk bekerja. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai tanda bukti tertulis, pengajuan permohonan, sebagai media atau alat komunikasi, dan sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan.
Jadi surat lamaran pekerjaan itu sangat penting di sini. Kalau kamu ingin melamar pekerjaan, tidak ada surat lamaran pekerjaan. Kalau di Indonesia ini kamu bagaikan makan tapi nggak pakai nasi, nggak akan kenyang. Oke, lanjut. Surat lamaran pekerjaan itu ada 2 jenis. Yang pertama bentuknya manual, ditulis pakai tangan. Ada bentuk fisiknya berupa lembaran, itu namanya surat yang berbentuk manual. Ada juga nih yang berbentuk elektronik. Biasanya untuk sekarang ini lebih banyak perusahaan yang minta surat lamaran pekerjaan dikirim melalui email. Nah, karena mungkin tidak bisa menerima banyak orang saat pandemi, dibatasi atau sebagainya. Makanya kalian ini harus paham dua-duanya, baik surat yang berbentuk manual ataupun surat yang berbentuk elektronik. Oke, lanjut. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan bisa digabungkan dengan riwayat hidup atau biasa disebut CV. CV kan sekarang apalagi anak-anak muda beraneka ragam dan tentunya sangat kreatif. Pasti kalian bisa membuat riwayat hidup yang sangat menarik perhatian dari perusahaan tersebut. Lanjut, berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, biasanya perusahaan atau instansi tertentu itu menaruh iklannya di koran, bisa di koran, bisa di media sosial, bisa di media lainnya lah pokoknya. Jadi kamu harus benar-benar aktif di sini mencari informasi lowongan tersebut. Bagaimana sih isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan itu berisi tentang yang tertulis di dalam surat lamaran tersebut. Pastinya permohonan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nah, bisa dilihat nih. Ini sistematikanya, sistematika surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Coba kalian lihat tuh. Yang pertama, di nomor 1 ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini ketika kalian mencantumkan nama kota, itu hurufnya harus kapital, tetapi yang kapital hanya di awal saja, tidak keseluruhan. Contoh, Bekasi, 5 Agustus 2020. Maka yang kapital yang mana, ayo? Iya benar, yang B. Bekasi, B-nya kapital, E-kasinya huruf kecil, 5 Agustus 2020. Huruf kapital kedua terdapat di awal bulan. Di awal bulan itu menggunakan huruf kapital, Agustus, Juni, J-nya besar, Juli, J-nya besar, seperti itu. Nah, kalian ini tidak boleh menggunakan 5/8/2020. Itu kaidah yang salah. Jadi, mohon dipahami baik-baik, mohon disimak. Yang benar, Bekasi, 5 Agustus 2020. B-nya besar, A-nya besar, lainnya kecil, dan tidak ada tanda titik. Jangan sampai lupa. Lanjut, yang kedua, lampiran surat. Nah, di sini lampiran surat
ini sifatnya tentatif. Apabila kamu melampirkan berkas, maka lampiran surat digunakan. Tapi apabila kamu hanya berisi 1 lembar, tidak usah menggunakan lampiran surat. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Di sini berisi tentang instansi mana atau perusahaan mana yang ingin kalian lamar. Misalnya kalian ingin melamar di PT Mayora, YTH, Personalia PT Mayora, di Bekasi mana daerahnya. Nah, itu harus menggunakan kaidah yang benar. Jangan sampai sudah kepada ada YTH, itu tidak efektif. Kalau sudah YTH, maka tidak usah menggunakan kepada. Nanti akan kita lihat di slide berikutnya contoh pembuatan surat lamaran pekerjaan. Lanjut, yang keempat ini ada salam pembuka. Salam pembuka dengan hormat. D-nya besar, H-nya kecil, dengan hormat. Jangan lupa dibubuhi dengan tanda koma. Nah, setelah salam pembuka, nomor kelima adalah pembuka surat. Pembuka surat tergantung dari sumber informasi lowongan tersebut. Apakah lowongan tersebut itu berasal dari koran Sindo? Nah, kamu sampaikan dengan hormat berdasarkan harian seputar Indonesia bahwa PT ini membutuhkan misalkan pekerjaan atau apa, membutuhkan mencari di bagian apa, membutuhkan di bagian misalnya pendataan arsip atau sebagainya. Nah, pasti kamu sampaikan di nomor 5 ini pembukanya. Lanjut, yang keenam, isi surat. Nah, ini bagian intinya. Langsung dipaparkan, isi suratnya apa ya? Saya mendaftar di bagian ini, nama ini saya siapkan apa aja, berkas-berkas kamu sampaikan di sini. Lanjut ke 7, penutup surat. Penutup surat, besar harapan saya diterima di perusahaan Bapak atas perhatian dan kerjasama Bapak atau Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Ingat, di sini jangan berlebihan, karena setiap yang berlebihan itu tidak enak, ya. Jadi wajar-wajar saja, yang normal. Lanjut, yang nomor 8, salam penutup. Hormat saya, tanda tangan. Setelah itu nama kalian. Nah, ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kita lihat dan kita analisis bersama. Di nomor 1 kalian bisa lihat Pekanbaru 18 November 2013. Nah, ini sudah benar. Pekanbaru, P-nya besar, N-nya besar. Lanjut, lampiran 8 lembar. Di sini kenapa ada lampiran? Karena mungkin surat lamaran pekerjaan ini ditambahkan dengan berkas-berkas sebanyak 8 lembar. Kalian bisa lihat di situ ada 8 lembar. Perihal permohonan menjadi karyawan. Nah, tujuannya kemana tuh? YTH titik kepala Personalia. YTH-nya Y-nya besar, K-nya besar, P-nya besar, YTH-nya pakai titik. Ingat, tidak boleh pemborosan kata. Sudah kepada YTH, ya, jangan sampai seperti itu. Lanjut, PT mana? PT Mayora, PT Mulia Jaya. Jalan mana? Jalan tidak boleh disingkat, ya. Jalan ditulis semua, jalan. Dengan hormat, koma. Nah, ini salam pembuka. Lanjut ke pembuka suratnya.
Coba kalian lihat bersama berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat di harian Dumai, misalkan di harian Sindo, tanggal berapa disampaikan di situ. Tanggal PT Mulia Jaya membutuhkan 5 orang karyawan dalam bidang pemasaran. Sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut, dengan ini saya, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat. Nah, di sini tidak menggunakan huruf kapital. Ini yang suka salah, yang salah kaprah. Banyak, bahkan 80% menggunakan huruf kapital biar rapi katanya. Padahal kaidahnya tidak seperti itu. NTPA itu semuanya huruf kecil. Mengajukan permohonan untuk menjadi karyawan bidang pemasaran. Adapun kualifikasi yang saya miliki sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Kamu jabarkan nih, apa berkas-berkasnya? Fotokopi ijazah, itu pasti. Sertifikat, fotokopi kartu tanda penduduk misalkan. Pokoknya berkas-berkas yang dibutuhkan dan dilampirkan kalian tulis di sini di surat lamaran pekerjaan. Setelah isi, kita sampai ke bagian penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya sampaikan atau saya ucapkan terima kasih. Di sini ingat, tidak boleh atas perhatiannya. Nyanya itu salah ya. Tidak boleh di surat resmi kalian menggunakan katanya atas perhatiannya, itu salah. Langsung ke yang dituju, Bapak atau Ibu atau bisa saudara. Saya sampaikan terima kasih atau saya ucapkan terima kasih. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah, contohnya menghaturkan, pokoknya dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing itu tidak boleh. Lanjut di bagian yang terakhir, format saya, koma, nama kalian harus jelas, namanya harus nama panjang dan bukan nama panggilan, apalagi nama orang ya, tapi nama yang benar-benar yang menulis surat lamaran pekerjaan itu. Ini sama halnya seperti tadi. Kalau ini dia tidak dapat informasi dari media sosial atau dari koran, tapi ini melamar saja. Melamar, kalau misalkan ada lowongan kan langsung dipanggil. Nih coba dilihat sistematikanya sama seperti tadi. Hanya saja di pembuka surat dia bukan ini ya. Dia bukan berdasarkan lowongan atau apa, tapi langsung saja. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor atau menjadi misalkan menjadi kepala IT atau apa, teknisi IT. Adapun data pribadi saya sebagai berikut dijelaskan. Tuh. Lihat NTAPAN-nya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, ini isinya sama. Demikian surat lamaran ini saya buat. Nah, itu contoh dari surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, aspek penting harus ada dalam surat lamaran terdiri dari pernyataan umum, tesis, dan argumentasi. Kalian sudah paham argumentasi itu apa? Argumen, pendapat, penjelasan. Pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, sementara itu argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum tersebut.
Oke, simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan seperti yang kamu lihat tadi. Informasi yang dapat digali seperti waktu pembuatan surat, jadi kamu tahu identitas pelamar, kamu tahu isi surat lamarannya itu untuk apa, identitasnya itu apa, nama, tempat tanggal lahir, salam pembukanya, dan salam penutup, seperti yang kita bahas tadi. Nah, unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan ada 4 ya. Anak-anak ibu ingat ada 4. Yang pertama, kamu ketepatan pilihan kata. Pergunakan kata-kata yang baku. Jangan sampai ada kata tidak baku di dalam surat lamaran pekerjaan yang kamu buat. Nantinya itu yang menjadi dasar kamu dipanggil ke tahap selanjutnya. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Nah, ini jangan sampai kalimat kamu acak-acakan, kalimat kamu malah nggak jelas, tidak jelas, malah banyak basa-basinya ya. Jadi kamu harus menggunakan kalimat yang efektif. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada beberapa hal kesalahan-kesalahan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nantinya biar kamu pahami dan kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, seperti lagu Krispati. Lanjut. Yang ketiga, ada kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf ini artinya apa? Dia memiliki saling berkaitan antara pembuka, salam pembuka, terus pembuka surat, isi, salam penutup, itu semuanya berkaitan, saling menyatu. Tidak paragraf salam pembuka, paragraf pembuka surat kemana, ke Monas, nanti ketika isinya dia ke Taman Mini, ketika penutup dia ke Jonggol. Jadi jangan seperti itu. Kalau misalkan surat lamaran pekerjaannya itu mengarah ke Monas, maka dari awal sampai akhir itu harus padu ya. Yang keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Tanda baca juga harus diperhatikan di sini. Jangan sampai yang tadinya dengan hormat koma, karena kamu bilang kurang menarik, kurang pas nih, saya kasih titik aja, suka-suka saya. Itu tidak boleh dan tidak diperkenankan seperti itu. Kalau misalkan di kaidah itu dia koma, maka harus koma. Kalau misalkan kamu titik 2, jangan sampai kamu nama, tempat tanggal lahir, agama, harusnya titik 2 nih, titik 2. Terus biar bagus, biar lebih biar lebih cara saya loh. Ini biar saya banget. Kamu tambahin tuh lope-lope di situ. Nama lope, darah, agama lope, Islam, tempat tanggal lahir lope. Nah, itu hal yang salah. Jadi harus sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Kalau sudah titik 2, maka titik 2. Kalau sudah titik, maka titik. Kalau sudah koma, maka koma. Ya, jangan sampai kalian menambah-nambahkan dan membuat kreasi sendiri. Nah, ini yang sudah Ibu sampaikan juga di awal mungkin ya. Gunakan bahasa yang baik, singkat padat jelas, perhatikan kebersihan. Ketika kamu menulis surat lamaran pekerjaan, menggunakan kertas folio. Pulpennya harus hitam. Jangan kamu warna-warni. Saya anak reggae, diwarna-warniin. Jadi tidak seperti itu. Kalau sudah hitam, hitam. Dan tidak boleh berwarna-warna merah. PT ini ciri khasnya warna merah nih. Saya mau samain warna merah. Akhirnya dari awal sampai akhir merah semua itu surat lamaran pekerjaan. Dasarnya ketika personalia ngelihat surat lamaran pekerjaan kamu, mungkin beda sendiri nih. Dia akan angkat tuh surat lamaran pekerjaan kamu.
tapi bukan untuk dipanggil ke tahap selanjutnya, tapi dimasukin ke tempat sampah. Ya, jadi tolong diperhatikan. Ini materi yang sangat penting untuk kalian karena setelah SMK kalian kan mengharapkan masuk kerja, kalian untuk masuk ke suatu perusahaan. Maka dasarnya ini, kalau kalian sudah tidak paham dan tidak menguasai bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar, nantinya kalian akan susah. Ya, jadi mohon kalian praktek setelah ibu menyampaikan materi ini, praktek terus menerus. Kalau misalkan kurang paham, tanyakan ke ibu, tanyakan ke guru bahasa Indonesia kalian yang lain. Jadi sama-sama belajar, sama-sama paham, dan sama-sama menguasai. Yang keenam nih, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai pada diri Anda. Misalkan kamu pernah menjadi juara silat atau apa. Nah, itu pada dasarnya tidak usah ditampilkan ke sertifikat ke dalam surat lamaran pekerjaan ini. Nah, mungkin itu pemaparan dari Ibu tentang cara menulis surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, jadi Ibu harapkan kalian dapat menguasai materi yang tadi kita bahas bersama-sama. Mungkin itu saja dari Ibu. Tetap semangat belajar di rumah. Tarak takdung.